Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Azairo dengan NIM 43040200069. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang mengambil film dari drakor It's Okay Not Be Okay. Introduction. Hiduplah sebuah gadis cantik yang tinggal di sebuah kastil terpencil di tengah hutan. Gadis ini kesepian, tidak punya teman. Setiap kali ia mencoba berteman, orang-orang akan menjauhinya. Mereka bilang gadis itu monster. Gadis yang terkucilkan itu kesal, marah, dan mulai melampiaskan kekesalannya dengan memancing dan menyiksa ikan tangkapannya. Tak lama, tanpa sengaja, kainnya mengenai seorang bocah lelaki yang tenggelam. Dan tanpa sengaja pula, gadis itu menyelamatkan bocah lelaki tersebut. Hingga suatu hari, sang gadis memperlihatkan sisa-sisa tubuh kupu-kupu yang dibunuhnya kepada bocah lelaki. Sang bocah terkejut, dia sangat ketakutan, dan sejak saat itu gadis malah kesepian lagi. Mong Gang Tai, nama lainnya yaitu Kim So Hyun, adalah perawat di rumah sakit jiwa. Ia seorang yatim piatu, satu-satunya keluarga yang ia miliki adalah kakaknya, Mong Sang Tai. Dalam pemainnya bernama Oh Jun Si yang menderita autism spectrum disorder. Spektrum autis merupakan gangguan perkembangan neurologis yang mempengaruhi kemampuan seorang dalam berinteraksi, bersosialisasi, termasuk juga berkomunikasi verbal dan nonverbal. Gejala tadi terjadi pada setiap orang, boleh jadi beberapa satu sama lain. Namun umumnya, orang yang mengalami ASD sulit melakukan kontak mata saat berkomunikasi dengan orang lain, sulit berinteraksi, dan sulit mengekspresikan emosi. Penderita ASD kerap sekali mengulang kata atau frase saat berbicara. Kadang mereka menjawab sesuatu yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Malah, alih-alih menjawab pertanyaan, mereka justru mengulang pertanyaan. Dan saat berbicara cenderung datar atau semuanya masalah seperti bernyanyi. Hidup bersama kakak yang menderita ASD membuat Gang Tai selalu menyembunyikan dan menahan perasaannya. Ia tak pernah marah, tak pernah mengungkapkan hal yang ia sukai. Seluruh hidupnya ia abaikan untuk menjaga kakaknya. Beban ini makin terasa berat, terutama setelah ibu mereka meninggal dalam sebuah pembunuhan sadis 18 tahun silam. Sang Tai adalah saksi dalam kasus itu. Namun kondisi tak mungkin Sang Tai bersaksi, identitas pembunuh tak terungkap. Pembunuhan ibu mereka menghantui Sang Tai. Pada waktu tertentu, ingatan tentang pembunuh itu hadir dalam bentuk mimpi. Serta ada ratusan kupu-kupu yang datang ke mimpi Sang Tai tersebut, mengejar serta mencoba membunuh dia. Akibat trauma itu, Sang Tai dan Gang Tai terus berpindah tempat. Mereka seperti melarikan diri dari mimpi buruk tersebut. Sementara itu, Kon Mong Yong atau nama aslinya yaitu Seo Yoji adalah seorang perempuan cantik, dingin, antisosial, yang juga penulis cerita anak terkenal. Sesuai dengan kepribadiannya, cerita anak yang ditulis Ko Moon Young sungguh tak seperti cerita anak kebanyakan yang berakhir bahagia. Semua adalah cerita yang gelap dan suram. Kisah anak lelaki yang penuh ketakutan. Kisah hidup zombie, anjing musim semi, tantangan dan sang Maskif merupakan sebagian dari karya bestsellernya yang berakhir tragis. Begitupun buku-bukunya laris manis.
Banyak orang yang menyukai buku-buku Ko Mong Yung, termasuk Sang Tai. Sang Tai adalah penggemar berat Kom Yung Seung. Pertemuan pertama Kom Yung dan Mong Gang Tai terjadi di rumah sakit jiwa tempat Gang Tai bekerja. Saat itu, Mong Yung menggelar pembicaraan dongeng untuk menghibur pasien. Tapi, seorang pasien rumah sakit mengamuk dan nyaris membunuh Mong Yung. Untung Gang Tai datang di saat yang tepat dan berhasil menyelamatkannya. Mong Yung yang tampak hitam mencoba menusuk pasien itu. Maklum ya, Mong Yung ini memang orangnya impulsif banget, gak suka hajar. Untung Gang Tai berhasil mencegah dengan menahan pisau yang dihujamkan oleh Mong Yung. Saat itulah pandangan mata mereka bertemu. Mong Yung seketika langsung tertarik pada Gang Tai. Dan ini adalah gambar kakaknya Gang Tai. Hal-hal yang terkandung dalam drakor Is Okay Not Be Okay. Orang dewasa tak selalu benar. Kita pasti akan terus melakukan kesalahan. Jika kamu merasa lemah, akuilah saja. Dengan begitu, kamu akan merasa lebih nyaman. Terkadang wajah yang sangat kamu benci ternyata bisa menyelamatkanmu dan menahanmu untuk tidak meledak. Jika semuanya penderitaan dikeluarkan sekarang, maka hanya tersisa kebahagiaan di mana yang ia akan datang. Bersama ataupun berpisah, kalian akan tetap menderita, namun bukanlah lebih baik menderita bersama. Tanganmu tidak bersalah, hatiku yang bersalah karena tidak bisa dikendalikan. Meski pengecut, kamu tak jahat. Kamu berniat meninggalkannya, tetapi tidak demi menolongnya. Kamu tak bersalah. Jangan memaksakan keluarkan ekspresi yang membuatmu nyaman. Landasan teori. Saya mengambil dari perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, dan perkembangan fisik. Karena perkembangan sosial dan fisik anak-anak memberi efek langsung pada perkembangan mereka secara keseluruhan. Oleh sebab itu sangat penting memperhatikan perkembangan si kecil. Dengan sangat penting mempertimbangkan kesejahteraan masa depan mereka. Dan jangan pula untuk memperhatikan seorang anak ketika anak sangat memerlukan dukungan dari orang tua, walaupun ia sendiri memiliki keluarga. Supaya besok kita supaya besar untuk berkembang secara sosial terhadap masanya yang mulai remaja. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.